Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka konferensi besar masyarakat adat Papua keempat. Perayaan HUT Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-65 tahun umat Tuhan diharapkan untuk bersaksi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talingbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, perayaan HUT Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-65 tahun, umat Tuhan diharapkan untuk bersaksi tentang kebenaran Kristus melalui kehidupan setiap hari. 26 Oktober 2021, umat Kristen di Tanah Papua memperingati perayaan HUT Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang ke-65 tahun dengan tema Datanglah Kerajaanmu. Dan hari ini seluruh jemaat GKI di Tanah Papua melaksanakan ibadah. Salah satunya jemaat GKI Efrata Mangkuapi yang melaksanakan ibadah dan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Peniel Kabes. Dengan renungan firman Tuhan dari kitab 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-16 hingga ke-21. Dalam refleksi firman Tuhan, Pendeta Peniel mengatakan, di usia GKI ke-65 tahun, umat Tuhan secara pribadi dan juga persekutuan harus benar memberitakan Injil dengan bersaksi, sehingga Injil tetap didengar oleh umat Tuhan di seluruh tanah Papua. Lebih lanjut disampaikan, seluruh umat Tuhan harus bersatu bersama dalam satu tujuan iman agar terang firman Tuhan terus diwartakan. Warga Papua, masyarakat Papua harus bersaksi tentang kebenaran itu. Adakah kita sudah bersaksi tentang kebenaran itu? Usia 65 tahun, baik secara personal, tapi juga persekutuan. Kalau di Jayapura bicara GKI, maka di Manokwari juga bicara GKI. Di saya punya kampung juga bicara GKI. Dalam satu kebersamaan, satu keutuhan, satu gereja yang menyatakan untuk mandiri. Sebagai tanda ucapan syukur, dilakukan proses pembakaran lilin oleh gembala jemaat dan juga pemotongan kue ulang tahun. Diharapkan dengan bertambahnya usia GKI di Tanah Papua yang ke-65 tahun, umat Tuhan dan juga pelayanan Injil Kristus akan terus diberitakan, mulai dari dalam keluarga hingga ke masyarakat lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 31 tahun mengabdi untuk negeri, AKBRI Angkatan 90 menggelar vaksinasi yang berlangsung di pos polisi Sowi, Manokwari. Dalam rangka mendukung program pemerintah percepatan vaksinasi terhadap masyarakat, 31 tahun pengabdian untuk negeri alumni AKBRI Angkatan 90 seluruh Indonesia serentak menggelar vaksinasi massal dan bakti sosial. Kali ini khusus untuk AKBRI 90, vaksinasi digelar di pos polisi Sowi pada Selasa 26 Oktober 2021. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan vaksinasi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan kegiatan pemberian sembako maupun bantuan sosial di 34 provinsi di Indonesia. Kapolda menambahkan lewat puncak acara pada hari ini, Kapolri dan Panglima terus memberikan semangat bagi AKBRI Angkatan 90 untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Pengabdian kami itu untuk melaksanakan vaksinasi massal ya di seluruh, dan ini sudah berjalan sudah hampir 2 bulan ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan vaksinasi, kegiatan-kegiatan pemberian sembako dan bakti-bakti sosial di seluruh jajaran provinsi di 34 provinsi ya, baik oleh jajaran TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian. Khusus di Manokwari, vaksinasi yang dilakukan Polda Papua Barat bersama Polres Manokwari sejak pagi sudah mencapai 200 lebih peserta yang divaksin. Tidak hanya itu, lewat pengabdian AKBRI Angkatan 90, Kapolda juga memberikan sumbangan bagi warakuri dan pemberian voucher. Kita melaksanakan vaksinasi dan sekarang sudah lebih dari 200 orang yang sudah daftar, dan kami semua melaksanakan juga selain itu pemberian sembako, pemberian voucher dan sebagainya. Sumbangan terhadap 1.230. Sumbangan kepada 1.230. Ya.
Kegiatan vaksinasi kali ini juga diikuti oleh Kepala BNN Papua Barat, Karo Rena Polda Papua Barat, Dirlantas, Karo SDM, Dir Narkoba, dan Kapolres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi membuka pelaksanaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua keempat yang berlangsung di Gedung Olahraga Kaimana Senin 25 Oktober 2021 kemarin. Pembukaan pelaksanaan konferensi tersebut ditandai dengan tabuhan tifa oleh Sandiaga Uno bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang, Wakil Gubernur Papua Barat, Ketua Umum Dewan Adat Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana. Selain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, hadir pula Wakil Menteri Agraria Tata Ruang Surya Chandra, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Ketua Umum Dewan Adat Papua Yan Pityarangga, Bupati Kaimana Frediti dan Wakil Bupati Hasbullah Furwada, dan jajaran Forkopimda Kaimana serta tamu undangan lainnya. Bupati Kaimana Frediti dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat adat yang mendiami Kabupaten Kaimana, mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Kaimana sebagai tuan rumah pelaksana KBMAP keempat. Sementara Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Muhammad Lakotani mengatakan, kiranya pelaksanaan konferensi adat dapat berjalan dengan aman dan tentram. Kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai gubernur saya berharap pelaksanaan konferensi yang melibatkan 7 wilayah adat di tanah Papua ini dapat berjalan dengan aman dan tentram serta menjunjung tinggi nilai budaya yang ada dengan mengacu pada tema utama pelaksanaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua keempat, yakni selamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam Papua, agar pada akhirnya nanti kelak akan menghasilkan masukan-masukan yang berharga bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi juga semua elemen guna kemajuan pembangunan di tanah Papua, terutama yang terkait dengan tema yang ada. Sebab pelaksanaan konferensi yang dilaksanakan adalah merupakan upaya masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya sesuai prosedur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur juga menghimbau kepada peserta konferensi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pelaksanaan konferensi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemda Kaimana, serta panitia pelaksana Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terselenggaranya pameran dan pagelaran budaya ini sebagai simbol kebangkitan dan kepulihan kita di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Simbol perjuangan kita, simbol toleransi kita, simbol persatuan kita. Semoga dengan penyelenggaraan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua 4, kita ke depan semakin kuat sebagai suatu bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masyarakat adat dalam seluruh proses pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Saya menyadari itu dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Tadi begitu saya mendarat di Kaimana, ada mama-mama yang menyambut dengan prosesi adat, menyatakan bahwa saya sekali menginjak tanah di tanah Papua akan terus kembali ke tanah Papua. Demikian juga Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo Senin kemarin meninjau Pasar Wosi pasca kebakaran yang terjadi pada Minggu malam 24 Oktober. Bupati Manokwari Hermus Indo mengungkapkan Pemda Manokwari akan kembali membangun Pasar Wosi yang terbakar tanpa mengorbankan nasib pedagang. Menurut Hermus, ini menjadi pembelajaran karena pasar selama ini terlihat semrawut dan kedepannya kawasan Pasar Wosi akan dikelola dengan baik. Ia juga mengaku selama ini banyak pedagang memanfaatkan kawasan di sekitar bangunan pasar untuk mendirikan bangunan liar, sehingga ke depan Pemda Manokwari akan menertibkan bangunan liar tersebut dan kembali melakukan pendataan bagi para pedagang yang menjadi korban atas insiden kebakaran pada Minggu malam 24 Oktober lalu. Ya, saya kira nasib pedagang di Pasar Wosi ini akan kita perhatikan dengan fasilitas perdagangan yang jauh lebih baik. Kita akan membangun kembali Pasar Wosi sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga standar yang jauh lebih baik dari kondisi yang ada sekarang. Nah, yang paling penting adalah kita ingin menata kawasan Pasar Wosi ini jauh lebih baik lagi. Kejadian yang hari ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa terjadi kesemrawutan yang luar biasa di pasar ini, karena ini semua milik pemerintah daerah. Lebih lanjut, Hermus menyebutkan bahwa Manokwari merupakan ibu kota provinsi, sehingga semua kawasan harus ditata dengan baik dan tidak kembali menimbulkan risiko kebakaran. Pemukiman warga juga tidak boleh ada di kawasan pasar. Sebab itu, Hermus berharap warga yang berada di sekitar pasar untuk tidak terlalu dekat dengan pemukiman di sekitar pasar, mengingat pasar digunakan untuk berdagang. Pertama tentu Manokwari sebagai ibu kota provinsi, kita berharap semua kawasan pemukiman kita harus tata dia baik, tidak boleh semrawut, sehingga beresiko terjadi kebakaran seperti ini. Nah, penataan itu kemudian juga memberikan akses penyelamatan, tetapi juga akses untuk pertolongan dari pemerintah kepada masyarakat kalau misalnya akan terjadi kebakaran. Kita tahu seperti kejadian hari ini ataupun di Borobudur misalnya, itu pemadam kebakaran tidak bisa masuk karena aksesnya tidak ada. Kenapa? Tidak ada ruang untuk atau akses atau lorong yang disiapkan oleh pemerintah untuk kemudian melakukan pertolongan. Rencananya pemerintah daerah akan membersihkan puing-puing sisa material kebakaran Pasar Wosi yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2021 kemarin. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menganggarkan dana sebesar 45 miliar rupiah untuk pengembangan kawasan wisata mangrove di kawasan Malibela, Kelurahan Klawalu, Kota Sorong, Papua Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Senin 25 Oktober 2021 mengunjungi wisata hutan bakau atau mangrove di Jalan Malibela, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat. Sebelum memasuki kawasan wisata hutan mangrove Klawalu, Menteri yang akrab disapa sebagai Bang Sandi ini langsung memakai baju dan helm proyek yang sudah disiapkan dan langsung melakukan penanaman anakan pohon mangrove yang lokasinya tetap di samping jalan masuk menuju kawasan wisata tersebut. Sandiaga Uno didampingi Sekretaris Kota Sorong Yakob Karet, kemudian naik ke Menara 3 Susun yang digunakan untuk mengamati burung dan juga untuk melihat seluruh kawasan wisata mangrove Klawalu dari ketinggian. Sandiaga Uno kagum dengan keindahan kawasan wisata alam hutan mangrove Klawalu. Saat dikonfirmasi awak media, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menjelaskan kementerian yang dipimpinnya all out dalam pengembangan wisata di kawasan timur Indonesia. Untuk kawasan wisata alam hutan mangrove Klawalu, Kemenparekraf telah menganggarkan 45 miliar rupiah untuk pengembangan kawasan wisata tersebut. Saya bilang bahwa kita all out untuk di kawasan Indonesia Timur, pariwisatanya kita ingin kembangkan, dan khususnya Kota Sorong ini tadi Pak Sekda cerita sebagai kota yang menjadi hub ya, boleh dibilang ya, pusat dari transportasi pergerakan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Jadi
Kalau ke kabupaten-kabupaten ini semuanya di Sorong, singgahnya di Sorong. Jadi kita ingin mereka tidak hanya singgah, tidak hanya menjadi rohali, rombongan hanya lihat-lihat, tapi menjadi rojali, rombongan yang jadi beli-beli produk kita. Kita ingin bekerja sama, seperti kita lihat 45 miliar sudah dianggarkan untuk Taman Wisata Alam Mangrove Klawalu ini. Ke depan kita ingin, dan saya ingin beri apresiasi nih kepada tokoh masyarakat, karena ini bisa dibantu karena ada keikhlasan dan kebukaan. Kawasan wisata alam hutan mangrove Klawalu sebagai salah satu spot wisata. Delegasi G20 akan singgah untuk menanam bibit mangrove di kawasan wisata alam hutan mangrove Klawalu. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Inspektorat Kabupaten Fakfak mensosialisasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan mengharapkan kepada OPD terkait agar proaktif. Hal tersebut disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Fakfak Sulaiman Uswanas kepada TVRI usai menyampaikan materi hasil pemeriksaan BPK RI di depan Bupati dan Wakil Bupati dan para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Fakfak. Sulaiman Uswanas mengatakan pencapaian pelaporan Kabupaten Fakfak telah mencapai 60% lebih dan ditargetkan hingga Desember 2021 ke depan bisa mencapai 70%. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD, yang mana di pemeriksaan itu sudah barang tentu ada temuan-temuan yang diajukan. Nah, berdasarkan hasil koordinasi dan rapat dengan BPK, Inspektorat di dalam melaksanakan tugas kesehariannya, dia harus melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK. Yang mana pada tanggal 5 Oktober ada pertemuan dengan BPK. Kita ditargetkan, BPK Provinsi Papua Barat menargetkan 75% tindak lanjut. Nah, hari ini kita Kabupaten Fakfak meneruskan itu. Tindak lanjut semester pertama telah dilakukan. Nanti semester kedua pada bulan Desember. Lebih lanjut, Sulaiman Uswanas mengatakan, dalam pertemuan bersama Kepala OPD Kabupaten Fakfak, ada beberapa status kegiatan sosialisasi materi laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pemerintah Kabupaten Fakfak yang harus dituntaskan pada Desember 2021 mendatang, sehingga bisa mencapai 75%. Ya, kami melakukan tindak lanjut, mengumpulkan semua pimpinan OPD, lalu kendalanya ada di mana jika tidak bisa ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam tindak lanjut ada 4 status yang harus disampaikan, yaitu status pertama rekomendasi telah ditindaklanjuti, status kedua rekomendasi ditindaklanjuti tapi masih dalam proses, lalu rekomendasi yang ketiga tidak dapat ditindaklanjuti, rekomendasi yang keempat, status yang keempat adalah rekomendasi yang bisa kita buktikan. Kegiatan sosialisasi kali ini mendapat apresiasi positif dari Bupati Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom. Menurut Bupati, apa yang dilakukan Inspektorat, OPD harus mematuhi seluruh ketentuan karena berpengaruh pada penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2022 yang akan datang. Ada kepatuhan untuk segera menindaklanjuti hasil laporan tindak lanjut ini, sehingga ini juga dalam rangka mendukung proses administrasi penyusunan LKPD di 2021 nanti, 2022. Ya. Iya, pertama memang kita harus ada percepatan action plan yang harus dilakukan dalam bentuk rencana aksi, sehingga benar-benar apa yang sudah menjadi temuan itu ada keseriusan dari pimpinan OPD. Hari ini yang dimana pemerintah daerah secara umum, secara khusus teman-teman di Tora telah memberikan arahan, petunjuk terhadap pimpinan-pimpinan OPD untuk bisa dapat menyelesaikan tindak lanjut pada apa yang menjadi hasil temuan BPK, yang pada akhirnya kita semua berharap untuk itu bisa
tuntas secara baik, jadi mana kita pemerintah daerah Kabupaten Kupang sudah mencapai persentase 62,22%, tapi yang ditargetkan 75%. Kita berharap untuk bisa mencapai 75% dengan memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi kepada pimpinan OPD untuk bisa dapat menindaklanjuti apa yang menjadi tanggung jawab kita semua. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.